Hari ini kita akan memulai petualangan menarik untuk mempelajari dunia pemasaran. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa itu pemasaran atau marketing? Dan mengapa itu penting bagi kalian sebagai konsumen? Nah, mari kita cari tahu. Kalian pasti penasaran, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan marketing? Nah, marketing itu adalah cara-cara yang digunakan perusahaan atau bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa mereka kepada kita, konsumen. Marketing itu sebetulnya bukan hanya tentang iklan di TV atau poster di jalan. Itu hanya sebagian kecil dari dunia marketing yang lebih besar. Marketing itu melibatkan banyak hal yang menarik, seperti memikirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, membuat produk yang menarik, cara menjual yang baik. Jadi, marketing itu bukan hanya menjual satu produk, tetapi lebih luas lagi. Contohnya, kalau kalian berada di satu supermarket dan melihat tumpukan coklat favorit kalian di depan kasir, itu adalah contoh strategi marketing. Tujuannya adalah untuk membuat kalian tertarik dan ingin membeli coklat tersebut. Atau, waktu kalian melihat iklan mainan yang menarik di televisi, itu juga bagian dari marketing untuk membuat kalian ingin memilikinya. Marketing itu bukan hanya terjadi di dunia bisnis, kita juga bisa menerapkan konsep marketing dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, waktu kalian ingin meyakinkan teman-temanmu untuk mendukung ide kalian di sekolah. Katakanlah, Anda tergabung pada satu himpunan mahasiswa, mengajak mahasiswa lain bergabung pada klub yang Anda sukai. Kalian akan menggunakan kata-kata yang menarik atau presentasi yang keren untuk meyakinkan mereka. Bahkan sebetulnya mencari pasangan hidup juga itu bagian dari marketing. Bagaimana Anda menjual diri Anda supaya orang tertarik pada dirimu. Itu adalah penerapan marketing dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, marketing itu adalah cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya atau jasanya kepada kita. Tetapi, kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menerapkan konsep marketing dalam kehidupan kita. Dengan memahami marketing, kalian bisa menjadi lebih kreatif, cerdas dalam berjualan, ahli dalam memahami orang lain. Selamat belajar lebih dalam tentang marketing. Dalam bagian ini, kita akan membahas tentang marketing dan sales. Mari kita cari tahu. Marketing itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa mereka kepada konsumen. Kita akan menjelaskannya lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Menurut American Marketing Association, marketing itu didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, penentuan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang saling menguntungkan bagi individu atau organisasi. Singkatnya, marketing adalah cara perusahaan untuk menjual produk atau jasa mereka kepada kita, konsumen. Lalu, apa perbedaan marketing dengan sales? Nah, ini penting untuk dipahami. Sales atau penjualan adalah bagian di dalam marketing. Ketika kita berbicara tentang sales, kita berbicara tentang kegiatan langsung menjual satu produk atau jasa kepada konsumen. Misalnya,
Pada saat seseorang membeli satu permen di toko, itu adalah transaksi penjualan. Sementara itu, marketing melibatkan lebih dari sekedar penjualan. Marketing mencakup seluruh proses sebelum produk itu terjual, mulai dari merencanakan, menentukan harga yang sesuai, membuat iklan yang menarik, menjalin hubungan dengan pelanggan potensial. Jadi marketing itu adalah fondasi yang memungkinkan penjualan terjadi. Jadi, keduanya saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam bagian ini, kita akan membahas tentang konsep yang menarik, yaitu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan apa itu permintaan. Apa sih perbedaannya? Dan bagaimana ketiganya akan saling terkait? Mari kita cari tahu. Pertama, mari kita mulai dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah hal-hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup dan menjaga kesejahteraannya. Contohnya, kita semua memiliki kebutuhan untuk makan, pakaian, tempat tinggal, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kebutuhan itu penting untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari agar kita nyaman atau bisa bertahan hidup. Selanjutnya, ada keinginan. Keinginan adalah preferensi atau pilihan pribadi kita terhadap satu produk atau layanan tertentu. Misalnya, kita mungkin menginginkan makanan favorit kita atau smartphone yang terbaik. Keinginan ini lebih bersifat pribadi dan berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Keinginan itu muncul ketika kita memiliki pilihan atau preferensi tertentu terkait dengan kebutuhan kita. Nah, ketika keinginan kita itu ditunjang oleh kemampuan untuk membeli, maka terciptalah permintaan. Jadi permintaan itu adalah keinginan kita yang didukung oleh daya beli. Ketika kita memiliki keinginan untuk membeli makanan favorit kita, dan kita memiliki uang untuk membelinya, permintaan tercipta. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang konsep pemasaran yang menarik, yaitu nilai pelanggan. Kita akan mempelajari satu rumus sederhana untuk mengukur penilaian pelanggan. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas tentang konsep pemasaran. Tujuan pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menyediakan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Sekarang, mari kita fokus pada nilai pelanggan. Apa itu nilai pelanggan? Nilai pelanggan adalah manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dari penggunaan produk atau jasa tertentu. Untuk mengukur penilaian pelanggan, kita bisa mempergunakan rumus sederhana, yaitu nilai pelanggan sama dengan apa yang diperoleh pelanggan atau get, apa yang dikorbankan pelanggan atau give. Apa yang diperoleh pelanggan adalah manfaat atau nilai yang mereka rasakan saat menggunakan produk atau layanan yang mereka beli. Misalnya, dalam konteks kesehatan, pelanggan bisa mendapatkan manfaat berupa pemulihan kesehatan, tempat perawatan yang nyaman, diagnosis yang akurat, perawatan yang berkualitas, dan lain sebagainya. Tetapi untuk mendapatkan yang tadi itu, seorang pelanggan atau pasien harus mengorbankan sesuatu untuk dapat memperoleh manfaat-manfaat yang tadi itu. Misalnya, mereka mungkin harus membayar biaya untuk mendapatkan layanan tersebut,
atau mungkin harus mengorbankan waktu atau usaha untuk mencapai tempat pelayanan itu. Mereka harus menyetir kendaraan jauh sampai tiba di rumah sakit yang mereka senangi itu. Jadi, dengan menggunakan rumus nilai pelanggan sama dengan apa yang diperoleh pelanggan, dikurangi apa yang dikorbankan pelanggan, kita dapat mengukur penilaian pelanggan terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan. Jika nilainya positif, jika nilai pelanggan positif, artinya pelanggan merasa manfaat yang mereka peroleh lebih besar daripada pengorbanan yang mereka lakukan. Jadi, itulah konsep pemasaran dan nilai pelanggan. Mengerti konsep ini akan membantu kita dalam memahami pentingnya memenuhi kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai pelanggan yang tinggi. Mari kita terus belajar, kita eksplorasi dunia pemasaran yang menarik ini. Pada bagian akhir ini, kita akan membahas topik yang menarik tentang bagaimana individu atau perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan memiliki etika pemasaran. Apa itu tanggung jawab sosial? Nah, tanggung jawab sosial adalah prinsip bahwa perusahaan harus memperhatikan pengaruhnya terhadap konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Itu artinya perusahaan harus bertindak dan bertanggung jawab, tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Tapi tunggu dulu, apa itu etika pemasaran? Etika pemasaran adalah prinsip-prinsip moral yang harus diikuti dalam kegiatan pemasaran. Ini berarti perusahaan harus bertindak dengan jujur, transparan, dan menghormati kebutuhan serta hak-hak konsumen. Namun kadang ada konflik antara tanggung jawab sosial dan keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh. Mungkin Anda tahu zat kimia yang bernama CFC, klorofluorokarbon, sebuah zat kimia yang digunakan dalam bentuk produk penting seperti pemadam kebakaran, AC dalam sistem pendingin, dan papan sirkuit listrik PCB, yang semuanya itu CFC ini dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan ozon. Tetapi masalahnya masyarakat tidak bisa dengan tiba-tiba berhenti memproduksi atau mempergunakan CFC. Banyak produk penting yang tidak memiliki pengganti alternatif. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa tidak semua jawaban dengan mudah dapat menyelesaikan konflik semacam ini. Tanggung jawab untuk memelihara lingkungan, tetapi di sisi lain perusahaan harus mendapatkan profit. Selain itu, ada juga konsumen yang menginginkan produk yang mungkin sebetulnya tidak aman atau tidak baik bagi mereka dalam jangka panjang. Contohnya perusahaan yang memproduksi sepatu yang berhak tinggi, minuman beralkohol, atau gula. Barang-barang ini bisa berdampak negatif pada kesehatan konsumen jika tidak dipergunakan dengan benar. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang seharusnya memutuskan apakah produk-produk ini seharusnya ditawarkan kepada konsumen atau tidak? Dalam situasi seperti ini, perusahaan memiliki peran penting untuk membuat keputusan yang seimbang antara tanggung jawab sosial dan keuntungan perusahaan. Mereka harus mempertimbangkan dampak produk mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta kebutuhan dan keselamatan konsumen. Jadi ingat teman-teman, kita sebagai konsumen juga memiliki peran penting. Kita harus membuat keputusan yang bijaksana dan mempertimbangkan efek jangka panjang dari produk yang kita beli. Mari kita lihat ilustrasi lain, contoh ambil rokok. Kita tahu rokok berbahaya untuk kesehatan, bukan?
Tetapi jika tiba-tiba kita menghentikan produk rokok, petani tembakau akan kehilangan pekerjaan, ribuan pekerja dalam industri rokok juga akan kehilangan pekerjaan. Jadi kita harus mencari titik keseimbangan yang tepat antara tanggung jawab sosial untuk melindungi kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi terhadap pekerja di industri tersebut. Jadi teman-teman, dalam tanggung jawab sosial dan etika pemasaran, penting bagi perusahaan dan konsumen untuk saling bekerja sama untuk mencari titik keseimbangan yang tepat antara tanggung jawab dan keuntungan perusahaan. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik dengan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan beretika dalam membeli dan menjual produk. Semua orang memiliki peran dalam menjaga kebaikan bersama. Terima kasih sudah mengikuti modul 1 ini, teman-teman. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari tentang marketing. Marketing adalah cara perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan, untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan mereka. Hal ini melibatkan menciptakan atau menyediakan produk yang memenuhi keinginan pelanggan. Misalnya, dalam kesehatan, marketing akan membantu rumah sakit atau dokter untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh pasien dan bagaimana menyediakan perawatan yang sesuai. Nilai pelanggan adalah manfaat yang pelanggan peroleh dari produk atau jasa yang mereka beli. Perusahaan berupaya memberikan nilai pelanggan yang tertinggi dengan menawarkan produk yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan etika pemasaran. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak keputusan pemasaran mereka terhadap masyarakat dan lingkungan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, perusahaan harus memastikan produk yang mereka jual aman dan sesuai dengan regulasi kesehatan. Mari kita terus belajar, berpikir kreatif tentang marketing, teman-teman. Pengetahuan ini akan membantu kalian menjadi lebih baik dalam memahami dunia bisnis dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Terima kasih atas perhatian kalian dalam modul ini. Sampai jumpa.